Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah online GBI Philadelphia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara untuk bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka, di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Dia. Kita tahu kasih dan kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Nya sanggup memulihkan, kuasa-Nya sanggup menyembuhkan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati setiap janji-janji bagi kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati
terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah
Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan waktu untuk kami boleh kembali beribadah. Dan hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicaralah Tuhan kepada kami. Kami siap untuk mendengar dan mempercayai kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali boleh kembali di gereja yang saya sayang, saya cintai, karena saya pernah seminar KDC di gereja ini memberkati kota yang ada di Makassar. Nah, hari ini saya diberikan tema oleh gembala saudara, yakni penderitaan dan kemuliaan. Saya ingin membaca satu ayat, mari buka bersama dengan saya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama dikatakan begini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi Alkitab menulis, banyak orang tidak suka penderitaan. Wajar. Tetapi saya ingin menyampaikan, menyatakan sesuatu yang sangat biblical. Yakni bahwa setiap orang percaya kalau mau mengikut Yesus, saudara mesti ngikutnya bukan cuma yang enak. Tapi Yesus berkata karena Rasul Petrus memberikan statement yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, oleh karena itu gereja saudara dan saya harus mempersenjatai diri rela menderita. Sebab kenapa? Kalau saudara rela menderita, waktu penderitaan datang saudara tidak undur dari Tuhan. Nah, di dalam topik ini justru Alkitab temanya adalah penderitaan dan kemuliaan. Sebab di dalam 1 Petrus pasal 4, mari saya ingin membaca bersama-sama dengan saudara. 1 Petrus pasal 4 ini topik utamanya adalah penderitaan. Mari baca bersama dengan saya ayat 12. Dikatakan begini, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah ayat 14, 1 Petrus pasal 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Wow. Jadi dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 16, Alkitab menulis dengan jelas, berbahagialah kamu bila kamu menderita. Kenapa Alkitab menulis berbahagia? Karena memang saat menderita tidak ada seorang pun yang senang. Tetapi Alkitab memberikan statement yang luar biasa. Saudara mesti set pikiranmu, set hatimu saat penderitaan karena Kristus, saudara harus berbahagia. Kenapa harus berbahagia? Ini sebabnya, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Kalau orang menderita, itu roh kemuliaan. Jadi kemuliaan Kristus bisa dinyatakan lewat penderitaan yang saudara alami. Oleh karena itu, saudara, kalau orang Kristen tidak senang menderita, memang topik ini topik yang tidak banyak dibicarakan. Tetapi saya ingin saudara lengkap dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa setiap orang Kristen harus rela menderita. Nah, ada dua macam penderitaan. Rasul Petrus menjelaskan dengan jelas bahwa ada dua macam penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan oleh karena dosa
atau oleh karena berbuat jahat. Alkitab menulis jangan sampai ada di antara kamu harus menderita karena berbuat jahat sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, pengacau. Saudara mungkin berkata, saya enggak masuk loh Pak, saya bukan pencuri, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat, saya enggak pernah masuk penjara. Tetapi ada banyak orang yang menderita oleh karena dosa-dosa yang dilakukan. Saudara, kalau orang tidak jujur di satu perusahaan, lalu kemudian dia dipecat, lalu dari perusahaan jangan bilang menderita karena kemuliaan Kristus. Jangan, bukan. Bagian ini bukan penderitaan karena Kristus. Bagian ini apa yang harus dilakukan Pak? Harus berubah, harus bertobat, harus berbalik dari jalan kita yang jahat. Enggak ada cara lain. Saudara kalau pengen menikmati roh kemuliaan Tuhan, sebab lewat penderitaan kemuliaannya bisa dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi bukan bagian yang ini. Saya tidak mau bahas bagian ini, sebab saya rindu jemaat sudah tidak ada lagi yang hidup di dalam dosa. Tetapi yang saya ingin bahas adalah model penderitaan yang kedua. Pak, apa model penderitaan yang kedua? Model penderitaan yang kedua adalah penderitaan karena nama Kristus, ayat yang ke-16. Jika kamu menderita karena nama Kristus, atau saudara menderita karena sebagai seorang Kristen dan saudara harus mengalami penderitaan, Alkitab tulis jangan kamu malu, melainkan hendaklah kamu memuliakan Tuhan. Wow, jadi saya pengen membahas ayat yang ini. Justru ayat ini berkata kalau kamu harus menderita karena nama Yesus. Karena kamu melakukan kebenaran. Karena kamu hidup dalam kebenaran. Jangan takut. Sebab roh kemuliaan ada padamu. Dan jangan malu untuk saudara menderita karena Kristus. Karena Alkitab tulis roh kemuliaan ada padamu dan penderitaan itu membawa kemuliaan Kristus lewat hidup saudara. Saya masih ingat pada waktu kita kita menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang ada di sekitar gereja kita menolong memberikan free medication atau pengobatan gratis kepada orang-orang yang susah. Semua orang menyambut kita dengan luar biasa. Lalu kemudian lurahnya minta kita supaya membangun klinik. Kita bangun dan mereka senangnya luar biasa. Tetapi sangat mengejutkan ketika satu hari saya bertemu dengan wali kota dan wali kota berkata, Pak, tuh lihat klinik gereja sudah menjadi berkat bagi banyak masyarakat di kota Tangerang ini. Lalu kemudian wali kota, kenapa Bapak tidak membuat rumah sakit supaya influence gereja ini di kota ini semakin besar. Saudara, saya tidak pernah memikirkan itu, tetapi kemudian Tuhan mulai menaruh perkataan dari wali kota itu di hati saya. Kata influence adalah visi gereja kita, transform the communities, influence the cities and give impact to the nation. Jadi saya sambil merenungkan dan menaruh perkataan wali kota, kenapa kamu nggak bangun rumah sakit supaya influence gereja ini semakin besar di kota ini. Justru lari wali kota yang tidak mengenal Tuhan dalam tanda kutip bukan anak Tuhan, tapi ditaruh perkataannya itu untuk membuat membara di hati saya. Saudara, lalu kemudian saya mulai start membangun rumah Indonesia Sehat. Saya beli nama RIS, Rumah Indonesia Sehat Hospital, RIS Hospital. Pada waktu kita mulai membangun, saudara tahu, itu satu kampung itu demo. Lurahnya, anggota DPR-nya, preman-premannya, semua datang di tempat itu. Dan mereka marah dan mereka berkata, ini pasti gereja. Saudara, saya tinggal di Banten ya. Saya melayani di Provinsi Banten dan seringkali saya
Diidentikan Banten itu seperti Serambi Medina dan mengalami penderitaan oleh karena kita mau mengerjakan rencana Tuhan, itu sudah menjadi makanan setiap hari. Saya datang dan saya temuilah mereka dan mereka berkata, ini pasti kamuflase, lantai bagian atas pasti untuk gereja. Wah, waktu saya mendengar itu, apa saudara yang saya pikirkan? Saya ingat ayat ini, kalau kamu menderita oleh karena nama Kristus, maka roh kemuliaan ada padamu. Jadi jangan malu. Saya bilang begini, Pak, Bu, saya pengen membangun rumah sakit karena ini kerinduan dari wali kota. Supaya saya bisa menolong lebih banyak orang di kota ini, di desa ini. Justru kita pengen nolong orang-orang yang seharusnya kita tolong. Tetapi saudara justru mempunyai asumsi yang sangat berbeda. Lalu mereka marah-marah dan kemudian saya bilang gini, kalau itu yang kamu beratkan, sekarang kamu lihat dan kamu lihat sampai jadi apakah saya membangun gereja atau membangun rumah sakit. Lalu mereka, saudara mereka pulang dan saya bilang gini, kita nih pengen nolongin kamu. Justru malah kamu yang marah-marah yang kita mau tolongin. Saudara kadang-kadang ya, kalau kita mengalami penderitaan seperti ini, sometimes kita tuh pengen nyerah. Saudara di kantor, saudara mengalami penderitaan oleh karena nama Kristus. Saudara kerja karena saudara Kristen, Anda nggak dinaikin pangkat. It's okay, no problem, Tuhan bisa mengangkat saudara dengan cara yang lain. Walaupun orang pengen menekan kita, saya mau beritahu, promosi bukan datang dari manusia, bukan datang dari timur dan barat. Pengangkatan datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Akhirnya mereka pulang dan mereka mengamati setiap pembangunan. Dan ketika rumah Indonesia Sehat selesai, saya panggil wali kota untuk meresmikannya. Kemudian orang-orang miskin, orang susah saya panggil untuk diberikan pengobatan gratis. Dan orang yang marah-marah, mereka pun datang. Dan sekarang mereka, ada seorang haji anggota DPR, dia berkata begini, sekarang saya tahu ternyata ini benar-benar rumah sakit yang didirikan oleh gereja, tapi hatinya mulia. Sekarang saya selama hayat di kandung badan, saya akan menjaga rumah Indonesia Sehat Hospital ini, biar menjadi berkat bagi kota Tangerang Selatan. Wah, waktu saya mendengar itu dulu jadi musuh, sekarang jadi kawan dan teman. So that's why jangan takut oleh karena penderitaan yang saudara dan saya harus tanggung. Saya ingin menyampaikan dengan cepat kenapa sih Pak Tuhan mengizinkan penderitaan itu datang dalam hidup kita. Tadi melalui penderitaan kita, hidup dalam kemuliaan Tuhan bisa nyata. Sekarang pertanyaannya, apa maksud Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita? Ada banyak maksud Tuhan. Ada banyak sekali, tapi saya mengambil beberapa yang penting saja. Ada lebih dari 10 Alkitab tulis dengan jelas, tapi saya akan mengambil yang penting-penting saja. Apa sih maksud Tuhan mengizinkan penderitaan? Maksud Tuhan yang pertama dalam 1 Petrus pasal 4, supaya saudara dan saya itu bertobat dan bisa kembali kepada jalan Tuhan. Sebab orang yang mengalami penderitaan dia telah berhenti berbuat dosa. Alkitab tulis itu, 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Jadi Tuhan pengen kenapa saudara dan saya harus rela menderita, sebab orang yang menderita itu dia telah berhenti. Ayat yang pertama, dia telah berhenti berbuat dosa. Ayat yang pertama dikatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi, kenapa penderitaan suka diizinkan Tuhan datang? Supaya lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami, saudara makin lama tuh benci dengan dosa, dan satu hari saudara akan stop
dan tidak pernah berhubungan dengan yang namanya dosa. Nah 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kenapa Tuhan ingin supaya kita bertobat? Karena Tuhan tidak ingin supaya saudara dan saya dihukum. Itu sebabnya dia memberikan firman dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan itu bermanfaat, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 manfaat dan 5 kalau tidak mau mengikuti arahannya. Yang pertama, firman Tuhan itu bertujuan atau bermaksud untuk apa? Mengajar. Jadi Tuhan ingin supaya saudara membaca firman Tuhan supaya ketika saudara menderita dan saudara kembali cari firman Tuhan firman Tuhan akan mengajar saudara. Yang kedua, firman Tuhan itu mengajar kalau saudara jalannya lurus maka terus diajar oleh Tuhan lurus. Tapi satu saat saudara ketika saudara keliru jalannya, saudara jalannya itu muter. Karena firman Tuhan itu mempunyai kuasa untuk menyatakan kesalahan. Perhatikan. Lalu kemudian kalau saudara tahu salah, saudara tahu berdosa, itu sebabnya saudara mengalami penderitaan. Dan ketika saudara berbalik, firman Tuhan juga akan memperbaiki kelakuan kita. Kalau tidak mau ke bawah tuh, nanti yang kelima. Tapi buat jemaat yang ada di Makassar, saudara dan saya mesti belajar untuk setiap kali menerima teguran firman Tuhan berguna atau firman Tuhan berkuasa untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, kembali lagi dia akan mendidik orang itu dalam kebenaran. Dan in the end, saudara akan jalan lagi di jalan tolnya, jalan lurusnya. Itu sebabnya jangan sering-sering salah jalan. Jangan sering-sering jalan-jalan. Biarkan di tengah-tengah penderitaan itu jangan saudara kompromi dengan dosa. Berjalanlah. Dan saya melihat bahwa Tuhan kadang-kadang izinkan itu untuk membangun sebuah ujian untuk saudara di bawah Tuhan naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi pesan saya, kalau saudara sedang ada penderitaan, jangan kompromi dengan dosa. Saran saya. Kenapa? Karena saudara sekali saudara kompromi dengan dosa, apa yang terjadi? Maka saudara muter. Muter, jalan teman-temanmu udah di jalan, saudara masih muter lagi. Dan saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Sekarang yang kedua. Saya ingin kita bersama membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama. 2 Korintus pasal yang pertama, kenapa sih Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita? Saudara baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, tapi saya mau baca ayat yang 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, perhatikan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Tuhan. Jadi yang kedua, kalau saudara membaca dalam 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai keempat. Kenapa sih kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan? Alasannya supaya saudara dan saya bisa menerima penghiburan atau menikmati penghiburan yang sejati yang datang dari Tuhan, menikmati penghiburan dari Tuhan, dan kita dapat menghibur orang lain yang menderita. Kenapa saudara dan saya diizinkan melewati masa-masa sukar dan sulit? Supaya saudara bisa menolong orang lain yang berjalan di masa-masa sukar dan sulit itu. Kenapa Pak bisa menghibur? Karena saudara sudah menerima penghiburan yang sejati dari Tuhan. Wow.
Jadi Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 4 dikatakan Allah menghibur kami. Jadi Rasul Paulus itu sudah mengalami banyak penderitaan. Itu sebabnya dia bisa memberikan kekuatan ketika ada orang yang susah memerlukan penghiburan. Itu sebabnya saudara, kalau saudara tidak pernah menderita, saudara hanya menceritakan, hanya cerita, tapi saudara tidak mengalami penderitaan itu. Dan bagaimana Tuhan menolong saudara, experience dengan Tuhan, penghiburan yang datang dari Tuhan, karena di tengah-tengah penderitaan yang saudara alami, itulah yang menyebabkan saudara punya otoritas, punya kuasa, punya kekuatan untuk bisa menolong orang lain yang susah. Contoh, ada orang tanya kepada saya, Pak, kenapa ya? Dulu ketika saya masuk usaha dan kemudian saya tiba-tiba mengalami bangkrut. Dan pada waktu bangkrut itulah Tuhan menguatkan saya dan kemudian saya ditolong sehingga bisnis saya bisa berkembang luar biasa. Pak, kenapa sih orang yang datang kepada saya kok selalu pengusaha-pengusaha yang bangkrut? Saya bilang gini, kenapa Tuhan kirimin? Karena Tuhan sudah latih kamu. Jadi kalau saudara Tuhan sudah dilatih dan saudara menang, Tuhan akan kirimin orang yang sejenis itu datang ke hidup saudara. Itu sebabnya Tuhan mau Anda jadi konselor, Anda jadi mentor, Anda bisa jadi bapak rohani bagi orang-orang yang sukar, bagi orang-orang yang sulit, orang-orang yang sedang berjalan di proses yang Anda pernah jalani bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saya melihat banyak penderitaan yang saya alami, pasti itu tujuan utamanya adalah supaya saya bisa menolong orang-orang yang mengalami kesusahan ketika mereka harus berusaha berjalan di jalan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Saya sekarang bisa menolong, menghibur orang lain ketika mereka berbuat baik dan disangkakan yang buruk, saya bisa menghibur. Kenapa? Karena saya pernah mau menolong orang dan orang yang kita mau tolong justru yang menyakiti kita, menolak kita, membombardir kita, mengancam kita. Itu supaya saudara itu bisa merasakan seperti penderitaan yang Yesus alami. Coba bayangkan Yesus datang dari sorga mulia, ingin menebus pada umat pilihannya. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ia datang kepada milik kepunyaannya. Saudara baca ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 14. Ayat 10 mulainya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia, dengan kata menolak dia. Coba bayangin saudara, Yesus datang untuk keselamatan orang-orang Yahudi, umat pilihannya. Tapi orang-orang Israel menolak Yesus. Dan perasaan seperti itu saudara perlu punya experience, saudara perlu punya pengalaman. Supaya apa? Supaya saudara bisa memberi penghiburan, saudara bisa memberikan kekuatan kepada orang-orang lain yang ada dalam kesusahan seperti saudara yang pernah Anda lewati. Kalau ada pendeta yang sudah mau give up, saya bisa menolong mereka. Kalau ada pengusaha yang mendapatkan tantangan karena dia mau hidup benar dan mereka mengalami banyak tantangan, saya bisa berikan penghiburan. Karena apa? Karena saya pernah ada di situ. Dan saya pernah berjalan. Saudara-saudara yang pernah mengalami krisis dalam keluarga saudara, bahkan saudara pengen cerai, tapi saudara berdoa dan Anda pertahankan keluarga itu, dan saudara bisa kembali rukun dan menikmati pernikahan yang bahagia. Nanti pasti saudara kan heran, kenapa orang yang datang tuh yang mau cerai, yang pisah rumah, pisah ranjang. Kenapa Pak orang yang brengsek-brengsek datang kepada saya? Karena Anda sudah dilatih dan dengan cara itulah Tuhan ingin memakai saudara supaya roh kemuliaan ada padamu. Jadi orang yang mendengar saudara akan wow kok kamu bisa melewati? Ya karena ada roh kemuliaan, ada roh Tuhan. Waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara tahukah bahwa sebenarnya sesungguhnya Tuhan sedang melatih saudara untuk naik dari kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang baru. Jadi kalau oleh karena itu jangan pernah takut ketika saudara harus menderita. Saudara sebelum sampai pada bagian yang ketiga, saya ingin menceritakan
Kenapa? Saya juga nggak tahu ya, kenapa saya lahir dari keluarga miskin. Miskin sih enggak sih, melarat, jadi di bawah garis kemiskinan, melarat. Kenapa saya kok lahir dari keluarga yang melarat? Ternyata Tuhan ingin supaya saya itu bisa rasakan gimana rasanya orang susah, rasanya orang miskin. Saya hidup dalam kemelaratan puluhan tahun. Sangat miskin, orang tua saya sangat miskin. Kalau orang miskin tuh bisa makan, kalau kita tuh melarat kenapa? Jarang makan. Jadi waktu saya sekolah, waktu kecil sampai mahasiswa, sampai menikah, selesai saya itu sangat kurus karena kurang makan. Karena waktu kuliah pun, pembayarannya pun tersendat-sendat saking miskinnya. Kenapa pertanyaannya, kenapa saya bisa melewati kemiskinan itu dan bisa membawa orang, bisa melewatinya, dan sekarang Tuhan membuat saya bisa breakthrough dan bisa menolong hidup saya sehingga saya diberkati, dan setelah itu saya bisa menolong teman-teman dan saya bisa menolong keluarga saya, ibu saya yang orang tua saya yang tadinya miskin, ya tadinya melarat, lalu diberkati jadi miskin. Jadi setelah miskin diberkati jadi cukup, ya toh? Habis cukup diberkati jadi berlimpah, kan gitu kan. Setelah berlimpah jadilah kelimpahan itu biar dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau saudara pengen tanya ilmu kemelaratan, saya salah satu orang yang ahli ilmu kemelaratan. Dan karena itulah maka saudara, setiap kali, dengarkan ya, kenapa saya akan mengalami penderitaan sebegitu panjang, sebegitu lama. Karena Tuhan ternyata punya rencana supaya ketika Tuhan menolong saya bisa menembus, melewati dan menerobos kesulitan-kesukaran supaya saya bisa menolong orang lain yang susah. Yang seperti saya, yang melarat, yang miskin, yang susah. Nah, satu hari di tengah pandemi, tahun 2020 Maret, gereja kita semua termasuk gereja di Makassar, stop, kita tidak juga ada kebaktian. Sehingga apa yang saya lakukan, Tuhan tiba-tiba berbicara kepada saya, kenapa kamu tidak menolong orang-orang yang susah, orang yang miskin, dengan kamu membangun ministry supaya bisa kasih makan kepada orang-orang yang susah. Saudara, Tuhan berbicara dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat ke-6. Kalau kamu tidak mau melihat Naomi dan Elimelek pergi meninggalkan Bethlehem, kamu harus bangun ministry supaya kamu bisa memberi makan kepada orang miskin atau orang susah itu. Lalu kemudian kita mulai create lah. Ya, dari saya selama 1 tahun saya ada di tempat di kebun, lalu kemudian kita create dengan orang-orang yang nggak punya kerjaan, yang susah. Kita mulai membangun pertanian organik, lalu pertanian hidroponik, pertanian aquaponik. Setelah itu berkembang, mulai budidaya ikan dan seterusnya. Dan saya pengen supaya saudara melihat video yang satu ini. House of Bread atau HOB lahir dari sebuah visi. Berawal dari memberi makan orang-orang yang membutuhkan, kemudian memberi makan kota. Sebagai langkah perwujudan visi pada tahun 2015, HOB mulai memproduksi sayuran sehat bebas pestisida bagi jemaat. Sayuran organik adalah yang pertama dihasilkan oleh HOB. Menyadari kebutuhan yang semakin besar, HOB meningkatkan hasil produksi dengan mengembangkan sayuran hidroponik. Untuk pembudidayaan ini, dibangunlah sebuah greenhouse yang mulanya hanya satu greenhouse berukuran kecil saja. Kemudian, untuk menjawab kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya, HOB mendirikan lagi greenhouse kedua, 3, dan 4. Di awal tahun 2020 saat pandemi COVID-19 mulai merebak, HOB melakukan perluasan visi untuk memberi makan kota. Berangkat dari visi tersebut, HOB lantas membangun greenhouse 8 dan 9 berukuran raksasa dengan kapasitas lubang tanam jauh lebih besar dari sebelumnya. Pengembangan terus berlanjut dengan dibangunnya greenhouse 5, 6, dan 7. Tak terbatas pada sayuran, HOB juga mengelola perkebunan buah organik dengan mengusung prinsip yang sama. Buah-buahan yang dihasilkan adalah buah-buah yang sehat karena bebas pestisida, kaya vitamin dan nutrisi yang diperlukan tubuh. Seperti pisang Cavendish, nangka, cempedak, alpukat, anggur, dan jambu kristal.
Untuk makanan sumber protein, HOB membudidayakan ikan nila yang keberhasilannya sudah dapat dinikmati sekarang ini. Dalam pembiakannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Di dalam kolam pemijahan terjadi proses pemisahan antara induk ikan jantan dan betina, untuk kemudian dikawinkan agar menghasilkan telur-telur ikan. Telur-telur yang telah menjadi anak-anak ikan nantinya dipindahkan ke kolam pendederan sampai besarnya mencapai sekitar 4 atau 5 cm. Setelah mencapai besar yang diinginkan, anak-anak ikan seterusnya ditempatkan ke kolam pembesaran sampai siap dipanen. Ada sebanyak 220 kolam yang terdiri dari kolam pemijahan, pendederan, dan pembesaran. Beda pembiakan ikan nila HOB dengan yang lain, HOB menggunakan sistem pembiakan murni. Dengan kata lain, ikan nila yang dihasilkan adalah ikan yang bukan saja segar, tetapi juga sehat dan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Selain dalam bentuk ikan mentah, ikan nila HOB juga tersedia dalam kemasan frozen dengan 2 varian rasa, yakni ikan nila original dan ikan nila bumbu kuning. HOB juga mulai membangun sebuah pabrik yang nantinya akan memproduksi makanan hasil dari pertanian dan peternakan HOB dengan skala produksi yang besar. Semua yang dahulu masih merupakan sebuah visi atau sebuah mimpi yang Tuhan taruh di dalam hati kita, sekarang GBWTC Families punya, tidak pernah menduga ya, punya pabrik, punya rumah produksi yang besar di dalam kawasan House of Bread itu sendiri. Sehingga semua bahan fresh karena tidak melalui daratan yang panjang, dan saya berdoa House of Bread bisa jadi berkat bagi kota, bagi orang-orang di sekitar, komunitas, dan bahkan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2022, HOB juga membangun fasilitas eduwisata, meliputi sebuah amphitheater yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpul dan sarana edukasi bagi pengunjung yang ingin mempelajari tentang sistem pertanian di HOB Farm. Di tahun yang sama, HOB juga membuat sebuah restoran yang diberi nama HOB Resto. Dengan adanya HOB Resto, para pengunjung dapat menikmati makan olahan hasil dari HOB Farm, meliputi ikan, sayuran yang organik. HOB kini memikul tanggung jawab yang lebih besar, yang awalnya hanya mengubah komunitas, memasuki tahap memberi pengaruh bagi kota. Hal ini terbukti dengan adanya kunjungan dari para pemimpin kota untuk menyaksikan dan mempelajari langsung integrated farming HOB. Mereka pun terinspirasi memberdayakan ekonomi masyarakat setempat dengan menerapkan kegiatan serupa. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Meski harus melalui jatuh bangun dan beragam tantangan, apa yang dikerjakan HOB telah nyata untuk melayani kota. Bersama HOB, kita jalani hidup sehat setiap hari. Sehat warganya, kuat kotanya. Nah, dari video yang saudara barusan lihat, saudara melihat sekarang kita bisa menolong orang-orang yang sukar dan susah, nggak bisa makan di masa pandemi. Dan kemudian saudara mereka jadi karyawan kerja, ada dari yang tukang bangunan. Sekarang lebih dari ratusan orang mereka bisa dikasih makan setiap hari. Bahkan dikasih gaji mereka supaya mereka bisa menghidupi keluarganya. Dan banyak juga pendeta-pendeta gereja-gereja kecil yang nggak bisa makan. Pengerja-pengerja yang nggak bisa makan. So that's why mereka jadi reseller dari hasil produk-produk itu. Dan mereka bisa hidup selama masa sukar. Saya baru tahu kenapa Tuhan membuat saya susah, karena Tuhan mau saya bisa menolong orang yang susah seperti yang pernah saya alami. Jadi ministry House of Bread, sekarang mereka bisa nolong lebih dari resellernya, lebih dari 265 reseller dari bermacam-macam gereja yang sukar, yang susah, yang mengalami kesusahan. Dan mereka bisa mendapatkan makanan sehat. Dan mereka bisa mendapatkan keuntungan sehingga mereka bisa hidup melewati pandemi selama 3 tahun. Jadi sometimes saudara jangan susah ketika penderitaan itu datang. Siapa tahu Tuhan memakai penderitaan itu untuk saudara bisa breakthrough dan bisa menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Sekarang yang ketiga, kenapa sih Pak kita mengalami kesusahan? Saya ingin supaya atau mengalami penderitaan. Filipi pasal yang ketiga, ini yang bagian terakhir. Karena waktu terbatas saya membagikan beberapa yang penting saja ya. Ayat 10 dan ayat 11. Yang kukendaki Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi berkata begini, yang
ku kehendaki ialah, perhatikan, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia pengen menikmati persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Kristus, dengan dia dalam kematiannya. Jadi kenapa Tuhan pengen atau Tuhan izinkan saudara dan saya mengalami penderitaannya? Bahkan Rasul Paulus malah dia minta supaya dia diizinkan menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam penderitaannya supaya dia semakin serupa dengan Yesus. Wow. Jadi ini grade yang berbeda lah ya, grade yang lain. Orang tidak ada yang pengen menderita. Rasul Paulus ini grade-nya lain. Kenapa? Karena dia udah tahu maksud penderitaan Kristen, maksud penderitaan di dalam Kristus adalah supaya kemuliaannya bisa dinyatakan. Sekarang saudara, kalau ada orang susah, orang miskin, mereka datang di ministry House of Bread ini. Kenapa? Karena mereka lihat ini pasti tangan Tuhan, kemuliaan Tuhan ini gak mungkin tangan manusia. Karena saudara tidak ada orang ahli di dalamnya. Dan semua orang kampung saja yang ada di sekitar di tanah 12 hektar. Di tanah gereja yang sedang kita mau bangun gedung gereja kita yang baru. Nah, saudara perhatikan ada 3 kerinduan Rasul Paulus. Yang pertama, dia bilang, Tuhan aku pengen mengenal, atau saudara Rasul Paulus pengen bersekutu intim dengan Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya itu juga menjadi kerinduan saudara, keinginan saudara. Yang kedua, Rasul Paulus berkata, aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Jadi setelah saudara menikmati persekutuan dengan Tuhan, Rasul Paulus menceritakan, dia juga pengen mengalami kuasa Tuhan. Dia pengen mengalami kuasa, kesembuhan. Orang yang sakit bisa disembuhkan, orang yang miskin bisa dikasih makan, orang yang susah bisa dihiburkan. Kuasa kebangkitan Kristus. Yang mati bisa dibangkitkan. Mati pengharapannya, mati masa depannya. Tapi yang luar biasa, ini dia. Dia berkata, aku ingin menikmati persekutuan mengalami persekutuan dalam penderitaan. Mengalami persekutuan dalam penderitaan. Apa Pak tujuannya? Ini Efesus pasal yang pertama ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Jadi ada 3 yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Tuhan. Yang ketiga, dia ingin mengalami persekutuan dalam penderitaan. Supaya apa? Supaya dia makin serupa dengan Kristus. Nah saudara, saya masih ingat semua penderitaan yang kita alami waktu kita membangun gereja, resolusi 350 orang, wow, menolak. Saudara, itu bagian penderitaan yang harus kita tanggung. Tapi jangan takut, saya tidak tahu penderitaan apa yang saudara alami. Tetapi yang jelas, Alkitab menulis, Rasul Paulus berkata, aku ingin mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Karena dia udah rasakan, ketika dia menderita, Tuhan gak pernah biarkan penderitaan itu terus berlangsung selamanya. No, pasti berakhir. Dan dia punya experience bagaimana melewati kesulitan, kesukaran, penderitaan yang dialami. Supaya ketika dia bisa breakthrough, dia bisa menolong orang lain yang mengalami penderitaan. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini menolong saudara dan bisa menghibur saudara yang lagi susah dan menguatkan saudara yang tengah-tengah ada dalam penderitaan yang berat. Dan saya berdoa supaya kiranya kebenaran ini juga menolong setiap saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau saudara sekarang ada di dalam masa kesukaran, dalam masa penderitaan, jangan pernah menyerah. Angkatlah tanganmu dan saya mau berdoa buat saudara. Jangan putus asa di masa-masa sulit. Jangan putus asa di masa-masa sukar.
Sebab setiap penderitaan punya tujuan, yakni kemuliaan Tuhan akan dinyatakan lewat penderitaan yang saudara alami. Kalau itu saudara yang sedang mengalami penderitaan itu, angkat dua tanganmu. Mari angkat dua tanganmu. Kalau saudara penderitaan karena dosa yang saudara lakukan, mari minta ampun sama Tuhan sebelum saya berdoa. Dan kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan pengampunannya kepadamu. Orala basyakadarala. Sekarang saudara yang menderita oleh karena kau mengiring Yesus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Oradala basyakandarala batakorada bosyakadara. Tuhan, aku minta supaya Tuhan menjamah setiap orang yang lagi masa-masa sukar, sedang ada dalam penderitaan. Aku minta dalam nama Yesus supaya Engkau kiranya berkenan menjamah mereka dan berikan kekuatan kepada mereka, berikan penghiburan kepada mereka supaya mereka juga bisa keluar dan breakthrough melewati masa penderitaan, dan mereka bisa menjadi mentor, bisa menjadi konselor, bisa menjadi orang-orang yang menolong orang lain. Bahkan aku berdoa supaya pada waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka punya experience dengan Tuhan, mereka akan dipakai oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. So that's why aku berdoa Tuhan supaya mereka tidak putus asa, tapi mereka bangkit bersama dengan Tuhan dan bisa menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan karena mereka telah menerima penghiburan yang datang daripadamu. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari saja kita nyanyikan pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Katakan haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami telah mendengarkan firman Rema, firman yang menuntun hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat. Engkau urapi, Engkau terus pakai lebih lagi dari hari-hari sebelumnya. Kami percaya Tuhan, setiap firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati juga semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati umat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.